kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Salwa. Selanjutnya, materi selanjutnya ada fungsi. Materi selanjutnya ada fungsi sentriol yang akan dipaparkan oleh perwakilan kelompok 2. Bagi perwakilan kelompok 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada fungsi dari sentriol. Fungsi dari sentriol yang pertama, mengarahkan perakitan mikrotubulus. Yang kedua, berpartisipasi dalam organisasi seluler, posisi nukleus, dan penataan ruang sel. Yang ketiga, pembentukan dan fungsi flagella dan silia, yaitu siliogenesis, dan yang terakhir, berperan dalam pembelahan sel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putih. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada struktur sentriol yang akan dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok 3. Bagi perwakilan kelompok 3, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafisagra, saya perwakilan dari kelompok 3, akan membacakan struktur dari sentriol. Di dalam organel terdapat satu sel yang mempunyai satu pasang sentriol yang terletak tegak lurus secara berdampingan. Lalu organel sel sentriol ini memiliki bentuk seperti tabung dan mempunyai suatu rangka mikrotubula yang tersusun secara radial. Mikrotubula terdiri dari triplet. Di setiap sentriol memiliki 9 rangka, dan di dalam rangka 9 triplet ini tertutupi oleh matriks kental. Rangka dan juga matriks yang terletak pada salah satu ujung sentriol yang memiliki bentuk seperti gerobak. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya, Kecil ya suaranya atau Ibu yang nggak bisa dengar? Iya, Bu, kecil. Siapa tadi yang presentasi? Bisa diperbesar volumenya ya? baik, selanjutnya ada sentriol ini memiliki diameter sekitar 0,15 mikrometer, panjang 0,3 sampai 0,5 mikrometer, dan juga sekitar lebar 0,2 mikrometer. Mikrotubula dikelompokkan menjadi 3 mikrotubula yang tersusun secara paralel. Di dalam 9 kelompok macam ini akan membentuk sebuah dinding sentriol, dan di setiap kelompok tidaklah tegak lurus dengan inti tabung, akan tetapi tegak miring. Next. Pada masing-masing 9 kelompok triplet yang ada pada sentriol ini terdiri dari 3 buah subunit mikrotubula yang kemudian diberikan nama subunit A, B, dan C. Untuk urutan penamaan ini dimulai dari subunit yang paling dalam atau tubula yang paling dalam sebagai subunit A yang memiliki diameter sekitar 200 sampai 260 subunit A pada setiap tubulanya. Substruktur dari tubula A, B, dan C yang sama dengan semua substruktur yang lainnya. Next. Selanjutnya ada siklus hidup sentriol yang akan dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok 4. Bagi perwakilan dari kelompok 4, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ferdian Dewi Putra, perwakilan dari kelompok 4. Di sini ada siklus hidup sentriol, yaitu yang pertama ada tipe 1, kedua sentriol memanjang, tipe 2 sentriol lama memanjang dan sentriol baru pendek, lalu yang tipe 3 ada keduanya pendek, tipe 4 keduanya panjang, yang tipe 5 keduanya pendek dan tidak memanjang pada setiap siklus hidupnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ferdiansyah. Selanjutnya ada ciri-ciri sentriol yang akan dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok 5. Bagi perwakilan kelompok 5, waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf, mungkin dari kelompok 5 masih terkendala ya. Jadi di next aja, ciri-ciri sentriol yang pertama terdapat pada sel hewan, kemudian terdiri dari mikrotubulus yang tersusun dan membentuk cincin, memiliki fungsi untuk pembelahan sel hewan, memiliki struktur dasar berbentuk silinder, dan terakhir di dalam sentriol mempunyai sepasang sentrosom. Baik, terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih kurang paham mengenai materi yang baru saja dipaparkan, bisa bertanya melalui chat Zoom dengan format kelas _absen _nama _pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri, kami akan batasi 3 pertanyaan. Kurang lebihnya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada mulai pertanyaan belum? Sudah mulai ada pertanyaan ya? Silahkan kelompok yang presentasi. Hubungan antara sentrosom dan sentriol. Kemudian komposisi dari matrik itu apa saja? Silahkan. Sudah bisa menjawab? Kelompok sentriol. Mohon sebentar, sedang dicari jawabannya. Oke.
Ibu izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Ya, silakan. Izin bertanya apa hubungannya sentrosom di dalam sentriol. Jadi sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom. Berada pada daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus. Sentriol terdiri atas sepasang badan berbentuk tabung yang saling tegak lurus dan merupakan suatu kesatuan yang disebut sentrosom. Ya, Gimana oke. Sinta? Apa bisa Sudah jelas, Pak? Sinta? Baik, terima kasih Hana atas jawabannya. Oke, dilanjutkan tadi yang komposisi matrik ya. Matriks selulernya apa saja sih yang di sentriol itu? Peran sentriol kan tadi katanya berperan dalam pembelahan ya, baik mitosis dan meiosis. Nah, sentriol itu dia kan struktur silinder. Nah, bagaimana dia membantu dalam proses pembelahan sel? Sudah Izin menemukan? Bu, Ya. Untuk pertanyaannya Ulfa, izin bertanya bagaimana peran sentriol dalam di dalam sel terdapat suatu organel yaitu sentriol yang membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan prosesnya. Mikrotubulus sentriol digunakan sebagai alat untuk sentriol berperan Proses pemisahan untuk kromosom. Ada lagi yang mau menambahkan?
Atau mungkin ada yang mau menyajikan ini videonya bagaimana peran sentriol. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Bu Svianti. Silakan. Mengapa sentriol hanya ada di sel hewan saja? Karena bentuk sel hewan tidak tetap sehingga sulit membelah diri. Oleh karena itu, sentriol mengelilingi sitoplasma sehingga sel mampu membelah diri dengan baik. Sedangkan bentuk sel tumbuhan tetap sehingga tidak membutuhkan atau tidak memiliki sentriol. Ya, sel tumbuhan lebih tetap dan lebih kaku ya. Baik, yang bertanya bagaimana? Masih perlu didiskusikan lagi? Dan komposisi matriks tadi belum ya? Belum terjawab ya? Untuk temannya sudah ada yang menemukan, bisa membantu kelompok 1. Bu, mohon maaf sebelumnya izin share screen untuk videonya. Enggak, silahkan. Supaya lebih kebayang ya. Ada suaranya.
Kebayang ya, ini kan tadi fungsinya untuk membentuk benang spindle ini tadi nih. Jadi akan membelah satu sel menjadi 2 sel anakan yang identik ini kan. Nah, jadi tadi kan sentrosom itu terdiri dari 2 sentriol yang saling tegak lurus ya 90 derajat tadi. Nah, itu yang akan membentuk benang-benang gelendong tadi supaya 2 sel tadi memisah menjadi 2 sel yang identik. Gimana yang bertanya? Sayangnya videonya nggak ada suaranya ya tadi ya? Iya, Ibu. Sudah mulai kebayang apa fungsinya sentriol? Ya, udah cukup katanya. Baik, yang mungkin nanti yang matrik itu, komposisi sel matrik selulernya, nanti dicari dulu Izin ya mungkin menjawab, Bu. dari. Oh ya, silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya off cam karena di sini kalau on cam kelempar terus, Bu. Iya, iya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Firly, Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bunga Najla Safura dari D3 TLM 1A. Tadi kan Firly itu bertanya mengenai apa komposisi dari matriks ya, matriks kental. Nah, menurut informasi yang Bunga tahu gitu, Bu, bahwa matriks kental itu sebagai penyalut gitu, Bu, sebagai salut dari 9 rangka 9 triplet. Nah, Pemersatu gitu. gimana, Bu? Pemersatu dia, pemersatu yang rangka-rangka 9 tadi ya, yang terdiri dari 3 tubulin. Ada Dari A, 3 B, C tubulin. kan? Iya, Bu. Oke, terus? Kalau soal komposisinya itu Bunga kurang tahu. Nah, setahu Bunga itu si matriks kental itu sebagai penyalutnya aja, pemersatunya aja rangka dari 9 triplet. Nah, yang masing-masing triplet dari 9 kelompok tersebut tuh terdiri dari 3 buah subunit mikrotubulus yang diberi nama ABC itu, Bu. Terus penamaannya tuh dimulai dari subunit yang paling dalam. Nah, biasanya itu diameter tiap-tiap tubulusnya itu 200 sampai 260. Jadi tuh kalau untuk strukturnya itu Bunga mungkin boleh dibantu ya Bu sama Ibu gitu Bu. Soalnya Bunga juga infonya cuma segitu aja Bu yang Bunga tahu. Ya, terima kasih ya Bunga. Jadi sebenarnya Makasih, Bu. memang
Ya, matrik itu kan memang untuk merekatkan. Jadi sebagian besar volume jaringan itu ada ruang ekstraselulernya gitu ya. Jadi ada yang kosong antara sentriol yang antara sel-sel itu dihubungkan dengan matrik. Jadi matrik ekstraseluler ini fungsinya berhubungan dengan adesi sel. Jadi misalnya jadi pelekatan sel. Makanya tadi yang Bunga jelaskan tadi tubulinnya itu kan dia ada 3 gitu ya, kemudian membentuk struktur. Setelah itu ada lagi jadi 9 rangka kan satu sentriol itu. Nah, ke-9-nya itu direkatkannya itu dengan matriks seluler tadi ya. Jadi itu sebagai perekat atau menahan semua sel jaringan pada tempatnya. Bisa difahami ya? Iya, Ibu, begitu, Bu. Jadi komponennya, ya biasanya kalau komponen matriks ekstraseluler itu biasanya fibroblast seperti itu ya, menghasil serat-serat karena memang dia kan fungsinya tadi sebagai adesi sel. Jadi biasanya terdiri dari jaringan ikat ya. Kemudian kalau struktur tadi mungkin bentar ya, kalau yang struktur yang ABC tadi ya. Iya, Bu. Kelompok 1 nggak punya gambarnya ya, yang struktur dari sentriol. Bentar. Ini harus dilihatkan ininya mungkin ya apa jurnalnya mana tadi inklusi dan tapi kok atau sambil nunggu dulu bisa kalau sudah selesai pertanyaan dari kelompok 1 bisa nanti kelompok 2 dulu tentang vakuola ya presentasi sambil Ibu carikan jurnalnya yang struktur sentriol. Baik Ibu, izin share screen ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hormat Ibu Novi Utami Dewi, SPD MKOS, selaku dosen kuliah Biologi Sel dan Molekuler, serta rekan-rekan yang makan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelas 1B. Adapun materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai vakuola, seperti ada vakuola, ciri-cirinya, ada strukturnya, dan juga fungsinya. Baik, saya Sinta Nusamsia, moderator yang akan presentasi pada kali ini. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, pengertian dari vakuola akan dipaparkan oleh Adalia kepada Adalia dari kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Sinta Nusamsia sebagai moderator kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Adalia Pulungan, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian vakuola. Vakuola merupakan organel sel berisi cairan yang dibatasi oleh membran tinggal bernama tonoplas. Nah, cairan ini isinya itu ada air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkoid, garam mineral, asam, dan basa. Selain itu, vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, dan gas. Pada umumnya, vakuola terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vakuola
monotraktil dan vakuola monokontraktil atau vakuola makanan. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Jikapun ada, biasanya vakuola berukuran kecil dan tidak permanen. Pada sel hewan, vakuola hanya terdapat pada hewan uniseluler saja, contohnya protozoa. Sejatinya, vakuola banyak terdapat pada sel-sel muda dan berkurang seiring tuanya sel tersebut. Sedangkan pada sel dewasa hanya terdapat satu vakuola yang disebut dengan vakuola tengah, yang terbentuk karena pertumbuhan dinding sel yang relatif cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sitoplasma. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk fungsi dari vakuola akan dipaparkan oleh Firly kepada Firly dari kelompok 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya adalah fungsi vakuola. Fungsi vakuola pada hewan itu dan pada tumbuhan pasti berbeda ya. Yang pertama itu akan saya jelaskan fungsi vakuola pada hewan. Yang pertama adalah sebagai tempat mengolah makanan dalam sel, lalu menyebarkan ke semua bagian tubuh. Tugas ini tuh dilakukan oleh vakuola makanan. Selanjutnya, mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh, dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Hal ini juga dilakukan oleh vakuola makanan. Selanjutnya, mengumpulkan zat sisa dari metabolisme, mengeluarkan atau membuang sisa metabolisme yang tidak lagi terpakai oleh sel. Atau hal ini tuh bisa disebut sebagai ekskresi sel. Vakuola yang bertugas di sini adalah vakuola kontraktil. Selanjutnya sebagai pengatur osmoregulasi serta pH sel. Bahkan juga untuk tempat menyimpan senyawa hasil proses metabolisme, misalnya asam amino. Jadi asam amino yang sudah dibuat melalui metabolisme itu disimpan di vakuola. Next slide-nya. Selanjutnya fungsi vakuola tumbuhan. Yang pertama adalah memasukkan air melalui tonoplas agar tegangan turgor sel tetap baik. Selanjutnya ada menyimpan makanan seperti sukrosa, protein, garam-garam mineral, dan senyawa organik lain. Dan selanjutnya ada menyimpan sisa metabolisme seperti alkaloid, kristal kalsium oksalat, tanin, dan getah. Tadi itu ada yang memasukkan air melalui tonoplas agar tegangan turgor sel tetap baik. Nah, turgor sel itu adalah keadaan tegang yang timbul antara dinding sel dengan dinding isi sel karena menyerap air. Hal ini tuh penting karena turgor itu penting untuk berbagai proses fisiologis, antara lain pembesaran sel, pertukaran gas pada daun, dan transport dalam fluid. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firly yang telah memaparkan. Selanjutnya untuk struktur dari vakuola akan dijelaskan oleh Miraj dan Lukman. Kepada Miraj, terlebih dahulu saya persilahkan. Mungkin vakuola pada hewan dijelaskan oleh saya. Vakuola pada hewan, ukuran vakuola pada hewan lebih kecil dari vakuola pada tumbuhan. Hewan menggunakan energi yang berasal dari sel, sementara tumbuhan tidak menggunakannya, dan membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan zat makanan. Tumbuhan dapat memproduksi minyak, getah, tanin, hingga alkaloid yang disimpan di vakuola sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Lukman. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai vakuola pada tumbuhan ya. Vakuola pada tumbuhan itu mempunyai struktur berukuran besar dan pada tumbuhan dewasa hampir bagian sitoplasmanya itu dipenuhi oleh vakuola. Terdapat membran tunggal yang disebut dengan tonoplas.
Nah, di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan getah sel dan tersusun oleh air dari berbagai macam zat larut lainnya. Nah, biasanya sel muda itu memiliki vakuola dalam jumlah yang banyak dengan ukuran kecil dan kemudian akan bersatu menjadi satu vakuola besar seiring perkembangan sel tumbuhan tersebut. Nah, organel sel ini tersusun dari retikulum endoplasma yang memanjang membentuk saluran berukuran kecil yang disebut dengan pravakuola. Nah, pravakuola yang terbentuk ini akan bersatu membentuk organel mirip dengan bola. Lalu, apa sih perbedaan utama dari vakuola tumbuhan dan hewan? Perbedaan utama dari vakuola tumbuhan dan hewan itu yakni umumnya ada satu atau lebih vakuola yang berperan di dalam sel hewan. Nah, selain itu perbedaannya vakuola sel hewan memiliki struktur yang sifatnya sementara, sedangkan vakuola sel tumbuhan itu memiliki struktur yang sifatnya permanen, serta vakuola tumbuhan itu berukuran lebih besar dibandingkan dengan vakuola yang ada pada hewan. Nah, ukuran vakuola pada tumbuhan lebih besar daripada hewan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut terjadi sebab kenapa? Sebab pada hewan dan juga manusia secara langsung itu memakai energi dari sel. Sebaliknya, tumbuhan tidak langsung menggunakannya. Sedangkan sel tumbuhan itu membutuhkan ruang yang banyak sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Nah, selain itu ada sejumlah tumbuhan yang memproduksi minyak tanin, getah, dan alkaloid yang kemudian disimpan di dalam vakuola. Seperti itu. Mungkin sekian dari vakuola pada tumbuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lukman dan Miraj yang telah menjelaskan. Selanjutnya untuk jenis-jenis vakuola akan dipaparkan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Terima kasih Sinta. Nah, di sini ada jenis-jenis vakuola. Nah, jenis vakuola itu ada dua. Yang pertama vakuola makanan, Yang kedua vakuola kontraktil. Nah, di sini bisa dilihat nih vakuola kontraktil gambarnya yang kayak gini. Nah, dia ini fungsinya tuh mengumpulkan air dan memasukkannya ke dalam sel secara periodik. Vakuola kontraktif mengeluarkan air yang sudah dikumpulkan ke lingkungan luar dengan mengkontraksikan vakuola seperti sebuah pori. Vakuola ini berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik dalam sel. Nah, untuk vakuola makanan fungsinya itu mengolah dan menyebarluaskan hasil pencernaan makanan ke semua bagian tubuh. Makanan yang sudah dicerna dialihkan ke sitosol untuk dipakai dan zat yang tidak dapat dicerna akan disekresikan dari sel. Vakuola makanan disebut juga dengan vakuola non-kontaktil. Nah, for your information, vakuola pusat pada sel dewasa, vakuola pusat tuh mengisi 90-95% volume keseluruhan. Membran vakuola pada sel tumbuhan disebut tonoplas yang amat tak permeabel pada air dan materi larut di air. Terima kasih. Selanjutnya untuk ciri-ciri dari vakuola akan dipaparkan oleh Siti. Kepada Siti saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Robia Dawia, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri vakuola. Yang pertama, vakuola selektif dalam mengangkut zat terlarut. Yang kedua, beberapa vakuola tanaman mengandung pigmen. Yang ketiga, dapat menyerap air. Yang keempat, tempat penyimpanan senyawa organik. Yang kelima, bentuk jaringan yang tersusun dari beberapa sel yang memiliki dinding primer. Yang selanjutnya, vakuola pada tanaman terbentuk dari retikulum endoplasma. Kemudian, vakuola pada hewan bentuknya berupa ruang berongga. Ukurannya kecil pada sel hewan dan besar pada sel tumbuhan. Umumnya hanya dijumpai pada hewan uniseluler. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi tentang vakuola.
Selanjutnya akan dilaksanakan seksi diskusi. Bagi rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat dengan format absen, nama, dan juga pertanyaan. Lalu kami hanya membuka 3 buah pertanyaan pada sesi diskusi pada kali ini. Terima kasih. Baik, mungkin tidak ada yang akan bertanya ya. Akan saya tutup. Maaf ada kata-kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang bertanya ya kalau Fakuala mah sudah jelas ya? Iya, Ibu, mungkin sudah jelas. Iya. Berarti tadi tinggal pertanyaan yang kelompok yang pertama ya. Terus Ibu udah share juga yang tentang struktur tadi yang apa? Struktur sentrial ya. Kalau vakuola kan memang lebih banyak terdapat pada sel tumbuhan ya dan memang ukurannya lebih besar. Nah, tadi peran utama di dalam sel tumbuhan itu kenapa vakuolanya lebih besar? Karena vakuola ini sebagai tempat penyimpan air dan cadangan makanan ya. Jadi apalagi tadi sudah dijelaskan nih sama siapa Lukman ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya tumbuhan yang mengandung flavonoid misalnya alkaloid tadi ya, kemudian apa antosianin misalnya pigmen-pigmen yang memang apa sebagai antioksidan itu biasanya ada di dalam vakuola ya, golongan flavonoid. Nah, kemudian fungsi dari vakuola pada sel tumbuhan juga dia sebagai mempertahankan pH dari sel ya. Nah, tadi karena bagian dari tonoplas yang tadi sebagai membran pembungkus dari vakuola tadi itu biasanya berfungsi sebagai pompa proton ya dan menggunakan ATP tadi untuk memompa ion hidrogen. Nah, jadi di sini karena kaitannya dengan ion H+ atau hidrogen, jadi fungsi dari vakuola ini tadi juga untuk mempertahankan pH dari sel. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya tadi temannya sudah bahas, itu adalah mempertahankan tekanan turgor ya. Tekanan turgor untuk menjaga keseimbangan ion dan air. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan itu kan biasanya ada yang jadi membengkak, ada yang menjadi ini ya apa vakuolanya gitu misalnya untuk menjaga agar tekanan tadi tetap. Nah, kemudian pH vakuola biasanya dipertahankan dalam pH sekitar 5 ya. Kemudian apa tadi yang vakuola pada sel pada sel hewan lebih sedikit ya, lebih kalaupun ada dia tidak di sentral. Kalau yang tumbuhan tadi kan vakuolanya kalau ukuran besar, jadi dia letaknya ada di tengah sel. Tapi kalau yang untuk sel hewan, vakuola itu dia lebih di perifer dan tidak semua sel ada mengandung vakuola ya. Mungkin kalau vakuola ini udah jelas ya dijelaskan oleh temannya. Nah, mungkin tadi yang bisa dilihat yang struktur dari sentriol ya yang udah dibaca-baca belum ininya? Jurnalnya yang struktur sentriol?
Sudah dibuka? Tadi kan ada yang bertanya tentang yang struktur di mikrotubul itu kan ada yang dari subunit A, B, C ya. Nah, kemudian yang A-nya itu dari dalamnya seperti tadi dijelaskan oleh Bunga. Ya, mungkin bisa dilihat. Ini kan susunan tadi sentriol yang terdiri dari 9 unit tadi mikrotubul ya. Mikrotubulnya ini terdiri dari triplet nih yang yang mengandung protein tadi tubulin ya. Yang tripletnya ini susunannya A, B, C seperti itu. Nah, fungsinya tadi mikrotubul itu untuk membuat serat gelendong atau spindle pada saat pembelahan sel ya. Nah, ini struktur dari sentriol ya. Tapi ini lebih rumit mungkin, cuman kalian hanya bisa mengetahui saja tadi, maksudnya sudah cukup strukturnya tadi ya. Sudah mengerti sentrosom itu terdiri dari 2 sentriol ya, yang bergabung menjadi satu gitu, dan dia posisinya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Yang matrik tadi udah terjawab ya? Ada lagi pertanyaan lain? Nah, vakuola tadi lanjut ke vakuola. Kalau di sel tumbuhan kan tadi fungsinya banyak ya, bisa menyimpan air, kemudian sebagai penyimpan misalnya kandungan flavonoid seperti itu, kemudian mempertahankan pH, mempertahankan tekanan turgor. Nah, ada juga vakuola pada sel-sel misalnya pada protozoa. Itu tadi kan kalian menjelaskan vakuola itu ada vakuola makanan, vakuola kontraktil. Nah, yang pada protozoa biasanya vakuola ini dia bersifat sebagai alat pergerakan ya. Jadi vakuola kontraktil misalnya pada amoeba. Nah, jadi itu bisa berfungsi sebagai pergerakan ya, atau misalnya pada beberapa sel bakteri misalnya pada cyanobacteria misalnya dia memiliki vakuola yang permeabel terhadap gas. Jadi dia mengontrol bagaimana pengaturan gas itu keluar dan masuk ke dalam vakuola. Masih ada yang mau didiskusikan? Jadi kalau vakuola itu tidak semua sel hewan ada ya. Jadi tergantung pada fungsi dan kebutuhan sel. Dan tidak dikelilingi oleh tonoplas tadi yang memang bentuknya lebih kaku ya dibandingkan dengan yang di tumbuhan tadi. Kalau tadi ada dibahas nggak vakuola di tumbuhan itu bisa memecah atau misalnya memecah molekul yang lebih besar gitu? Ada nggak dijelasin fungsinya? Tidak ada, Bu, tadi. Tidak ada. Bisa nggak itu sebagai, kan kalau sel-sel hewan itu kita memiliki lisosom ya untuk mencerna, untuk memecah sel dari molekul besar jadi molekul kecil. Nah, kalau di sel-sel tumbuhan itu, ini Ibu yang bertanya ya, kalau di sel tumbuhan itu vakuola berfungsi sebagai itu nggak? Memecah atau membuat lebih kecil molekul-molekul yang besar. Karena nggak ada yang bertanya di vakuola ya, jadi tetap Ibu yang bertanya untuk kelompok kedua.
Ada nggak fungsinya di situ vakuola pada sel tumbuhan? Kalau di sel hewan kan tidak, karena hewan itu kan memiliki lisosom tadi ya. Izin menjawab Bu, kalau di hewan itu kalau buat memecahkan kayak fagositosis kayak gitu itu sama lisosom, tapi kalau di tumbuhan bisa digantikan perannya sama vakuola Bu. Nah, itu maksud Ibu ya. Jadi walaupun misalnya di hewan itu tidak mengandung vakuola, tapi dia bisa diperankan fungsinya oleh lisosom. Nah, tapi kalau di sel tumbuhan ada vakuola tuh yang berfungsi sama seperti lisosom ya. Dia bisa mencerna sel dari molekul yang lebih besar. Tadi fungsinya apa tadi yang di vakuola di lisosom? Coba bacakan. Vakuola di tumbuhan. Fungsi vakuola pada tumbuhan itu yang pertama memasukkan air melalui tonoplas agar tegangan turgorsal tetap baik. Yang kedua menyimpan makanan seperti sukrosa, protein, garam-garam mineral, dan senyawa organik lainnya. Yang ketiga menyimpan sisa-sisa metabolisme seperti alkaloid, kristal kalsium oksalat, tanin, dan getah. Dan selanjutnya berarti bisa menggantikan fungsi lisosom. Maksudnya punya fungsi yang sama seperti fungsi yang lain tapi tidak menggantikan lisosom. Maksudnya fungsinya apa tadi? Untuk apa? Yang di vakuola tadi yang dibacakan temannya. Bisa memecah molekul dari yang besar menjadi lebih kecil gitu, Bu. Oh ya, begitu bahasanya memang ya. Jadi bisa ditambahkan ya di fungsi dari vakuola tumbuhan. Baik, masih ada yang mau didiskusikan lagi? Ibu izin bertanya. Ibu untuk jenis-jenis vakuola itu buat tumbuhan doang atau bisa keduanya, Bu? Jenis vakuola yang tadi itu yang vakuola makanan itu kan ada di tumbuhan ya. Kalau vakuola kontraktil biasanya ada di hewan tapi kelas protozoa. Misalnya amoeba. Nah, makanya tadi Ibu bilang tidak semua sel hewan itu memiliki vakuola. Ya. Jadi gimana tuh? Apa jawabannya kalau begitu? Berarti secara umum itu ya, tadi jenis-jenis vakuola yang ada vakuola makanan, vakuola kontraktil, terus vakuola apa lagi? Pusat, Ibu. Apa yang ketiga? Vakuola apa? Salah deh, Ibu. Yang tadi cuma 2. 2 ya. Vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Nah, yang vakuola kontraktil itu biasanya ada pada sel hewan bersel satu, misalnya pada protozoa tadi ya. Kalau tadi yang sentriol, kalau pada mikroorganisme yang lain, misalnya pada bakteri, itu dia berperan dalam flagel dan silia ya. Nah, silia juga ada pada protozoa. Kalau flagel ada pada bakteri. Kalian kan suka dengar sudah mempelajari bakteri-bakteri yang bergerak dengan flagel. Nah, yang menggerakkan itu dari sentriolnya tadi ya. Kemudian cilia pada protozoa misalnya. Nah, itu juga ada sentriol. Biasanya itu suka ada, kalau yang kemarin-kemarin misalnya mitokondria letaknya ada di mana. Nah, ini tadi ada nggak dijelasin sentriol itu ada di mana, kemudian vakuola ada di mana? Sudah ya? Sudah jelas ya?
Sudah paham? Atau masih ada yang mau dibahas lagi? Masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Minggu depan itu sudah, kapan UTS ini ke pertemuan ke-7 ya sekarang ya? Maret, Ibu. Nah, sekarang pertemuan ke-6, Ibu. Minggu depan pertemuan ke-7. Minggu depan masih ada 1 kali pertemuan berarti ya. Ya nanti untuk UTS kalian pelajari aja dari materi yang Ibu pernah berikan ya. Kemudian yang penugasan mungkin ya kalian kan pernah Ibu berikan tugas sebagian dari situ. Kemudian yang materi hari ini. Kalau yang dari Ibu ya kan nanti ada beberapa materi mulai dari pertemuan pertama sampai ke-7 ya. Nanti kita kan tim. Jadi nanti Ibu membuat soalnya dari yang materi yang sudah kita bahas ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? PJ hari ini hadir semua? 87 ini hadir semua ya? 86? Banyak yang keluar masuk, Ibu. Jaringannya pada jelek. Iya, ada pertanyaannya dari temannya. Kita stop video. Bertanya, apakah ukuran vakuola dipengaruhi oleh usia hewan atau tumbuhan? Nah, kenapa itu? Udah bisa menjawab? Dipengaruhi oleh usia enggak? Oh, misalnya tumbuhannya usia segini, vakuolanya sebesar apa gitu ya? Baik, kelompok vakuola, silahkan untuk didiskusikan. Apakah ukuran dari vakuola itu dipengaruhi oleh usia hewan atau tumbuhan? Mungkin lebih ke tumbuhan ya kalau vakuola ya. Kalau hewan kan ukurannya memang... izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Dari yang saya baca ya Ibu, pertanyaannya kan mengenai vakuola itu ukurannya apa dipengaruhi juga oleh usia suatu hewan atau tumbuhan. Nah, ukuran suatu vakuola itu dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin tua suatu misalnya usia pada tumbuhan itu vakuolanya makanya akan semakin besar. Oke. Sudah ya, terjawab ya, Bunga. Ya, silakan yang cowoknya ada yang bertanya nggak nih? Dari tadi nggak ada yang bertanya cowoknya ya? Kenapa Mihraj senyum-senyum? Karena yang diaktifin cuma Mihraj Fikri, yang lainnya mana ya? Cowoknya. Nggak ada lagi, semuanya pada udah bobo kayak. Atau udah pada pergi makan siang ini teh. Sudah? Oke, kalau sudah, bisa mungkin dicukupkan dulu sampai di sini ya. Baik, Boleh, Bu. Ibu. Ya. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah presentasi dan teman-temannya yang sudah berpartisipasi dalam diskusi tadi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kalian penasaran, nanti kita boleh diskusikan lagi ya.
Silakan mungkin moderator untuk menutup pertemuan ini. Baik, sesi diskusi telah selesai. Mari kita tutup sesi presentasi ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari kelompok 2 dari kelas 1B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.